Selamat datang di Syifa's Corner, pojok Syifa. Bersama kita membaca dan merespon dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memulai Syifa's Corner kali ini dengan kalimat yang tegas dan tanpa tapi. Penembakan di Pantai Bodhi, Sydney, Australia saat perayaan Hanukkah adalah tindakan keji, pengecut, dan tidak punya tempat dalam kemanusiaan, apalagi dalam Islam. Pada Minggu 14 Desember 2025 kemarin, warga sipil yang sedang merayakan Hari Raya Besar, Hanukkah, ditembaki. Korban berjatuhan, Australia berduka, komunitas Yahudi berduka, komunitas Muslim berduka. Dan kita sebagai manusia wajib mengecam tanpa syarat. Saya juga ingin menyampaikan simpati untuk para korban, keluarga, dan seluruh warga yang trauma. Ini bukan persoalan perdebatan wacana, ini soal nyawa manusia. Sekarang ada satu fakta yang harus kita garis bawahi dengan adil. Di tengah kekecauan itu ada seorang warga bernama Ahmad Al-Ahmad, seorang Muslim. Dia secara heroik melumpuhkan salah satu penembak, merebut senjatanya, dan mencegah terjadinya korban lebih banyak lagi. Dia terluka dan harus menjalani perawatan di rumah sakit sampai sekarang. Semoga beliau lekas diberi kesembuhan juga. Yang menghadang teror di lapangan, yang mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan orang lain, justru juga seorang Muslim. Jadi, yang melawan tidak sebagaimana dikira oleh sebagian orang, diketahui bahwa yang melakukan itu adalah seorang Muslim. Mari kita kemudian bicara soal inti masalah. Tindakan seperti penembakan ini bukan hanya merusak citra Islam. Lebih parah, ini merusak inti ajaran Islam itu sendiri. Islam bukan agama peluru. Islam bukan agama kekerasan. Dia adalah agama amanah, agama perdamaian, dan keadilan juga. Al-Quran secara tegas menegaskan bahwa membunuh satu jiwa tanpa hak itu seakan membunuh seluruh umat manusia. Dan Al-Quran juga tegas, berdirilah untuk keadilan, bahkan ketika emosi kita menarik ke arah yang sebaliknya. Jadi, kalau ada orang yang mengatasnamakan Islam untuk menembak warga sipil, menargetkan orang karena identitasnya, atau menjadikannya kebencian sebagai misi suci, itu bukan jihad, itu bukan dakwah, itu bukan keberanian, itu adalah tindakan yang sangat pengecut dan menodai inti ajaran Islam itu sendiri. Itu adalah kriminalitas yang dibungkus oleh propaganda. Dan kepada siapapun yang masih mencoba memaklumi dengan dalih politik global, saya tegas menyatakan bahwa tidak ada satupun konflik di dunia yang membuat pembantaian warga sipil menjadi halal. Tidak ada satupun penderitaan yang memberi lisensi untuk menambah penderitaan baru, apalagi di tempat yang lain. Sekarang saya ingin masuk ke diskusi yang ramai di Indonesia. Ada yang menyalahkan ruang demo pro-Palestina di Australia beberapa waktu sebelumnya yang diakomodasi oleh pemerintah dipersilahkan meskipun ada kelompok yang menentang demo-demo tersebut. Seolah demo-demo tersebut menjadi lisensi yang memungkinkan terjadinya teror menjadi lebih subur, kira-kira begitu. Saya tidak setuju dengan logika itu. Demo damai selama tidak menghasut kekerasan adalah ekspresi politik yang absah-absah saja. Menyamakan demonstrasi damai dengan teror adalah lompatan logika yang berbahaya. Itu adalah fallacy yang berbahaya. Itu juga membuka pintu untuk mengunci ruang sipil, memperlebar kecurigaan, dan membuat masyarakat makin terpolarisasi. Namun yang penting dijawab adalah negara tetap wajib menindak hasutan kebencian, ajakan kekerasan, dan glorifikasi terorisme dari siapapun, dari kelompok manapun. Itu berbeda dari menyalahkan demonstrasi damai sebagai biang teror tanpa bukti yang kuat. Sekarang ada tambahan isu yang perlu kita luruskan karena
Ini menyangkut akurasi. Soal pernyataan Netanyahu di awal-awal kejadian ini yang sempat mengira orang yang melumpuhkan penembak itu adalah seorang Yahudi juga. Meskipun kemudian belakangan dia menarik pernyataannya itu, mengakui bahwa penolong tersebut ternyata seorang Muslim. Dan ia juga memberikan rasa salutnya. Kenapa ini penting? Karena bahkan dalam tragedi selalu ada perebutan narasi. Siapa pahlawan, siapa musuh, siapa yang berhak diklaim. Padahal yang layak kita angkat adalah satu hal, keberanian menyelamatkan manusia, bukan klaim identitas siapa yang melakukannya dan apa agendanya. Lalu ini yang sangat berbahaya, gelombang hoax dan teori konspirasi. Ada yang menyebar dugaan bahwa salah satu pelaku itu sebenarnya adalah tentara Israel atau IDF, atau bahkan orang Yahudi sendiri yang memamerkan foto mirip dengan si pelaku penembakan dan menyimpulkan macam-macam. Saya ingin menegaskan bahwa alibi-alibi yang semacam itu tidak membantu sama sekali. Tidak akurat, tidak bertanggung jawab. Justru memproduksi kebencian yang baru. Otoritas Australia sudah mengidentifikasi pelaku sebagai ayah dan anak, dan investigasi berjalan dengan kerangka teror. Di saat yang sama, sejumlah lembaga memeriksa fakta membantah klaim tersebut, klaim bahwa itu adalah tentara asing, tentara IDF, pola false flag yang beredar, termasuk memakai bukti lemah seperti tangkapan layar, tren perencanaan, atau foto yang tidak dapat diverifikasi. Teori semacam itu punya efek yang nyata, mengalihkan fokus dari korban, menghancurkan simpati, mendorong antisemitisme dan Islamofobia sekaligus, dan membuat publik sulit membedakan fakta dengan propaganda. Karena itu pesan saya untuk audiens Indonesia sederhana, tapi wajib, jangan kalah oleh disinformasi. Ada 3 disiplin yang perlu kita terapkan pada diri kita sendiri paling tidak. Tahan jempol, tahan jari, jangan mudah share saat emosi sedang tinggi. Kedua, cek sumber primer. Lihat pernyataan polisi, otoritas, media yang kredibel. Bandingkan mana yang valid, mana yang tidak. Kalau sumbernya cuma katanya atau akun yang tidak jelas, udah tinggalkan. 3, waspada dengan bukti visual. Foto bisa dipelintir, video bisa dipotong, gambar bisa diedit sedemikian rupa oleh AI. Mirip bukan bukti. Jadi kalau kita jeli, kita memutus rantai propaganda. Kalau kita ceroboh, teror menang 2 kali. Menang lewat menimbulkan korban, dan menang karena menimbulkan kebencian yang kita sebarkan sendiri. Ingin saya tutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan garis tegas. Kita mengecam penembakan ini tanpa syarat. Kita mengecam dan mengutuk pelakunya, dan kita bersolidaritas pada korban tanpa debat identitas. Dan kita menjaga Islam bukan sebagai slogan, tapi sebagai komitmen pada keadilan, penjagaan nyawa, dan kedamaian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.